Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi yang berjudul Konsep Dasar SIA dan Bisnis dan Keterkaitan Proses Bisnis dan SIA. Sebelum kami memulai, mengenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Adi Raditya absen 1, dan yang kedua Nikita Sari Wulan absen 2, yang ketiga Dwi Handayani absen 3, yang keempat Puspita Yatnya Dewi absen 4, dan yang kelima Arianti Sri Wahyuni absen 5. Adapun pokok bahasan yang akan kami presentasikan, next. Di sini materi yang pertama yaitu hubungan timbal balik dari proses bisnis dan SIA. Ketika transaksi terjadi, ada langkah-langkah sistematis dan terdefinisi yang terjadi dalam organisasi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mendasari transaksi. Proses bisnis diprakarsai oleh jenis peristiwa tertentu, memiliki didefinisikan awal dan akhir, dan biasanya selesai dalam waktu yang relatif singkat. Setiap organisasi ada untuk melayani pelanggan dengan cara tertentu. Beberapa organisasi membuat dan menjual produk, sementara yang lain memberikan layanan kepada pelanggan. Hampir semua hal yang dilakukan organisasi untuk memenuhi aktivitasnya sehari-hari adalah bagian dari proses bisnis. Ketika organisasi membeli, menjual, memproduksi, mengumpulkan uang tunai, mempekerjakan karyawan, atau membayar biaya, mereka terlibat dalam proses bisnis, yang semuanya mendukung tujuan melayani pelanggan. Contoh pelayanan minuman atau makanan kepada pelanggan adalah proses bisnis. Next. Selanjutnya, jenis sistem informasi akuntansi. Ada sangat banyak jenis sistem informasi akuntansi yang digunakan dalam organisasi bisnis saat ini. Ukuran organisasi, sifat prosesnya, tingkat komputerisasi, dan filosofi manajemen, semuanya mempengaruhi pilihan sistem. Terdapat 3 kategori sistem, yaitu yang pertama sistem manual, yang kedua sistem warisan, dan selanjutnya sistem terintegrasi modern. Next. Yang pertama itu sistem manual. Umumnya digunakan oleh organisasi kecil, namun organisasi yang menggunakan sistem terkomputerisasi juga bergantung pada pencatatan manual. Namun ada banyak organisasi yang menggunakan sistem manual secara keseluruhan atau sebagian untuk memelihara catatan akuntansi. Karena organisasi kecil yang sering menggunakan sistem pencatatan manual dan bahkan sistem terkomputerisasi mungkin bergantung pada beberapa pencatatan manual penting untuk memeriksa proses manual dalam sistem informasi akuntansi. Sistem yang sepenuhnya manual akan membutuhkan dokumen sumber dan buku besar dan jurnal berbasis kertas. Next. Selanjutnya yaitu sistem warisan. Sistem warisan adalah sistem yang ada dalam operasi dalam suatu organisasi. Sistem warisan menggunakan teknologi lama di mana organisasi memiliki investasi yang cukup besar. Ada keuntungan dan kerugian dalam sistem warisan ini. Yang pertama, keuntungannya adalah spesifik sesuai kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mendukung proses bisnis yang unik. Yang ketiga, berisi data historis yang tidak ternilai. Yang keempat, personel yang memadai. Adapun kerugian dari sistem warisan ini adalah maintenance yang mahal, tidak up to date, dan sulit diintegrasikan. Next. Selanjutnya, sistem terintegrasi modern. Program baru yang dijual oleh perusahaan pengembangan perangkat lunak lebih ramah pengguna daripada sistem akuntansi lama. Biasanya memanfaatkan teknologi terbaru dalam penyimpanan data dan antarmuka internet dan menawarkan sistem canggih berteknologi canggih yang berfungsi sebagai bagian penting dari sistem informasi akuntansi. Ada banyak keuntungan untuk membeli perangkat lunak akuntansi daripada mengembangkan perangkat lunak operasi internal. Perangkat lunak yang dibeli memiliki biaya lebih rendah, waktu implementasi lebih pendek, dan lebih sedikit bug. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya Nikita.
Baik, perkenalkan saya Nikita. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang komputasi client server. Komputasi client server berarti bahwa ada dua jenis komputer yang terhubung bersama untuk menyelesaikan pemrosesan aplikasi. Server biasanya berupa komputer besar yang berisi database dan banyak program aplikasi. Komputer klien biasanya komputer tipe PC terhubung ke jaringan server dan bekerja dengan server sedemikian rupa sehingga jaringan nampak menjadi satu sistem terintegrasi bagi pengguna. Keuntungan dari komputasi client server adalah bahwa klien PC tampil sebagai terminal pintar yang dapat menyelesaikan beberapa bagian dari tugas pemrosesan. Terdapat 4 karakteristik dari sistem client server, yaitu yang pertama, komputer klien dan server terhubung ke jaringan yang sama. Yang kedua, sistem tampak bagi pengguna sebagai satu kesatuan yang terintegrasi. Yang ketiga, masing-masing bagian pemrosesan dibagi antara server dan klien. Dan yang terakhir, komputer klien berpartisipasi dalam pemrosesan atau manipulasi data dalam beberapa cara yang berarti. Next. Materi yang keempat adalah cloud computing. Baru-baru ini telah terjadi perpindahan dari pendekatan client server menuju komputasi awan, pendekatan yang lebih terpusat untuk teknologi informasi. Karena banyaknya aplikasi, mungkin tidak ada definisi tunggal yang diterima dari komputasi awan. Beberapa melihatnya secara sempit sebagai akses dan penggunaan server virtual yang dikontrak dari penyedia pihak ketiga. Penyedia cloud atau hosting pihak ketiga memelihara perangkat keras, menginstal pembaruan perangkat lunak dan perangkat lunak di server, dan bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak yang berkelanjutan. Untuk perusahaan yang menggunakan layanan komputasi awan, ada nama khusus dan teknik untuk layanan ini. Software yang berada di cloud disebut dengan software as a service. Database yang berada di cloud disebut database as a service. Dan terkadang database tersebut digabungkan dengan sistem operasi dan itu disebut sebagai platform as a service. Akhirnya, infrastruktur komputer di cloud disebut infrastruktur as a service. Sebuah perusahaan yang ingin membeli layanan komputasi awan mengadakan perjanjian dengan penyedia komputasi awan. Perjanjian ini atau kontrak disebut Service Level Agreement atau SLA. Keuntungan dari komputasi awan yaitu yang pertama adalah skalabilitas, di mana skalabilitas ini juga merupakan keuntungan luar biasa untuk lonjakan aktivitas bisnis. Yang kedua, akses yang diperluas. Setelah perangkat lunak dan data disimpan di cloud, itu dapat diakses oleh banyak perangkat dari berbagai lokasi. Yang ketiga, infrastruktur berkurang. Perusahaan memiliki kebutuhan yang berkurang untuk server dan penyimpanan data, karena sebagian besar sumber daya ini disediakan oleh penyedia cloud. Ini juga berarti bahwa penyedia cloud menyediakan keamanan data dan cadangan data. Yang terakhir adalah penghematan biaya. Karena keuntungan terperinci, biasanya ada penghematan biaya yang signifikan yang diakui dari komputasi awan. Komputasi awan biasanya merupakan pay for service model. Dengan kata lain, perusahaan membayar penyedia cloud hanya untuk tingkat layanan yang benar-benar digunakannya. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Dwi. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya Dwi Handayani, absen 3. Selanjutnya, segmen pasar perangkat lunak akuntansi. Dalam pasar perangkat lunak akuntansi dikategorikan menjadi 4 segmen pasar, yaitu sistem perusahaan kecil, sistem tengah pasar, awal sistem ERP, tingkat 1 sistem ERP. Setiap segmen didasarkan pada ukuran organisasi dalam hal jumlah pendapatannya.
Sebagai perusahaan pengembang perangkat lunak akuntansi, mencoba untuk mencapai segmen pasar lainnya. Perbedaan antara produk menjadi kabur. Terlepas dari tipe perangkat lunak akuntansi yang digunakan, pemrosesan komputer terlibat dalam masukan data, proses data itu dan dikeluarkan dari sistem. Para perusahaan atau para vendor terus memperbarui sistem perangkat lunak ini untuk mengambil keuntungan dari e-commerce, e-business, dan integrasi dalam proses bisnis. Selanjutnya, metode input yang digunakan dalam proses bisnis. Sebagai langkah-langkah dalam proses bisnis yang terjadi, data-data akuntansi yang dihasilkan harus dicatat dalam sistem informasi akuntansi. Misalnya, penjualan menghasilkan banyak data-data akuntansi yang harus dikumpulkan dan dicatat, seperti informasi identifikasi pelanggan, informasi identitas untuk barang-barang dan jumlah yang dijual, dan informasi diskon yang ditawarkan dan dibawa. Sebagian besar proses bisnis dalam suatu organisasi menghasilkan data akuntansi. Karena proses-proses terdapat banyak metode yang berbeda untuk mengumpulkan dan mencatat data-data akuntansi. Yang pertama itu dokumen sumber dan filing. Di sini merupakan dalam proses bisnis akuntansi, data ini sering dikumpulkan dan dicatat pada dokumen sumber. Dokumen sumber yang biasanya dicetak dan beruntutan per number cetakan untuk membentuk format untuk mencatat data dan penomboran untuk tujuan pengendalian, memastikan bahwa tidak ada duplikat atau hilang dokumen sumber dan bahwa semua dokumen sumber yang menyumbang adalah salah satu contoh dari pengambilan data. Selanjutnya ada kode bar. Kode bar di sini merupakan sebuah kode yang dicetak yang terdiri dari rangkaian vertikal yang dapat dibaca oleh mesin dalam bentuk persegi panjang bar dan ruang yang berbeda-beda disusun dengan cara tertentu untuk mewakili huruf, angka, dan lainnya yang dapat dibaca manusia sebagai simbol-simbol atau kode. Kode bar ini digunakan untuk mengidentifikasi penjualan retail produk, kartu identitas, dan barang-barang lainnya. Yang selanjutnya, point of sale system. Point of sale system di sini merupakan metode untuk menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak yang menangkap transaksi penjualan eceran dan kode bar dengan kode bar standar. Label dari kode bar batang pada produksi biasanya dibuat dengan kode produk universal atau UPC. Saat pelanggan memeriksa melalui kasir, kode batang dipindai pada barang yang dibeli. Harga ditentukan dengan mengakses inventaris dari barang tersebut dan data daftar harga, serta barang tersebut barang dari hasil penjualan lalu dicatat menjadi pendapatan dan nilai inventarisnya diperbarui. Selanjutnya, electronic data inching. Electronic data inching di sini merupakan transfer dokumen bisnis antar perusahaan, antar komputer dalam format bisnis standar. EDA mengirimkan pesanan pembelian, faktur, dan pembayaran secara elektronik antara mitra dagang karena transmisi elektronik dokumen sumber kertas dan kunci manual dari dokumen tersebut dihilangkan. Nah, yang terakhir adalah e-business dan e-commerce. Data yang dipertukarkan secara elektronik antar mitra dagang dalam e-business dan e-commerce. E-business berhubungan dengan semua bentuk transaksi dan penyelesaian bisnis elektronik online. Sedangkan e-commerce di sini merupakan jenis dari e-business yang khusus untuk pembelian dan penjualan online konsumen. Perbedaan utama dari EDA dan e-business adalah bahwa EDA menggunakan jaringan khusus sedangkan e-commerce menggunakan jaringan internet.
Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh Puspita. Baik, selanjutnya saya Puspita Yatnya Dewi, absen 4, akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu pengolahan data akuntansi, di mana terdapat dua pengolahan data, yaitu pemrosesan secara batch dan pemrosesan online atau real time, di mana pemrosesan batch ini memvalidasi kemiripan transaksi, sedangkan yang online itu outputnya langsung tersedia. Pemrosesan batch ini transaksi individual yang dimasukkan melalui rangkaian terminal, kemudian dilakukan validasi tertentu untuk menentukan kemiripan transaksi, di mana data ini akan ditambahkan ke file transaksi yang berisi transaksi lainnya. Adapun keuntungan dalam pemrosesan secara batch ini yaitu sangat efisien, lebih mudah daripada perangkat lain, tidak serumit sistem online dan mudah dipahami. Kelemahannya tentu saja memerlukan waktu yang lebih lama, maintenance yang susah, dan integrasi di seluruh proses bisnis sulit dalam warisan yang berorientasi batch. Selanjutnya, pemrosesan online dan real time, di mana pemrosesan ini artinya transaksi langsung diproses saat itu juga dan real time, sehingga outputnya bisa langsung tersedia. Keuntungannya di mana langsung dapat memeriksa kesalahan input, informasi yang diberikan waktu, semua file selalu diperbaharui, dan sistem tunggal tercapai. Kelemahannya perangkat keras dan perangkat lunaknya itu lebih mahal, basis data tunggal rentan akses yang tidak sah, serta sistem ini sulit untuk diaudit. Selanjutnya, output dari sistem informasi akuntansi terkait dengan proses bisnis ini terdiri dari dokumen mitra dagang seperti cek, faktur, dan pernyataan, dokumen internal, laporan internal, dan laporan eksternal. Next. Dokumen mitra dagang seperti cek merupakan perintah pembayaran yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di suatu bank dengan maksud agar bank tersebut membayarkan sejumlah uang yang tertulis kepada si pembawa cek tersebut. Faktur atau invoice adalah berkas yang tertulis mengenai barang yang dijual, baik jumlah dan harganya. Faktur ini biasanya dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Pernyataan adalah dokumen mitra dagang yang berhubungan dengan kesediaan untuk bekerja sama. Selanjutnya, dokumen internal yaitu bentuk lain dari output dari sistem informasi akuntansi, contohnya nota kredit, laporan penerimaan, dokumen rute produksi, dan dokumen penjadwalan produksi. Laporan internal yaitu memberikan umpan balik kepada manajer untuk membantu mereka dalam menjalankan proses bisnis di bawah kendali mereka. Selanjutnya, yang terakhir, laporan eksternal, di mana laporan ini terdiri mencangkup laporan keuangan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Arianti, nomor absen 5. Jadi saya akan melanjutkan presentasi dari dengan Artinya Arianti masalah di sinyal. Ya. Suaranya tidak keluar. Arianti, suaranya nggak keluar. Arianti menggunakan HP ya, mungkin bisa kuota atau
Mungkin temannya bisa menanggulangi karena jedanya terlalu lama. Karena kelompok penyaji Baik, Bapak. Sebelumnya izinkan saya Nikita, nomor absen 2, untuk membacakan materi yang seharusnya dibaca oleh Arianti. Mungkin sedang gangguan untuk Webex-nya atau sinyalnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk materi tentang proses mendokumentasikan dan sistem. Dokumentasi memungkinkan akuntan untuk menganalisis dan memahami prosedur dari proses bisnis sekaligus merekam data akuntansi. Gambar atau bagan dari sistem adalah cara yang ringkas, lengkap, dan mudah dipahami untuk menganalisis suatu proses atau sistem. Dokumentasi populer dari proses dan sistem yang digunakan dalam bisnis saat ini meliputi peta proses, diagram aliran sistem, diagram aliran dokumen, diagram aliran data, dan diagram hubungan entitas atau diagram WR. Lalu di sini mohon maaf Bapak, Ariantinya minta join, bisa diterima nggih Pak? sudah. Oh. Baik, Arianti, apakah sudah bisa? Halo, tes. Halo. Arianti menggunakan 2 perangkat ini. Kan? Halo, tes. Baik. Halo, Arianti. Sudah bisa? Suaranya udah masuk tadi. Baik, selagi menunggu, saya akan melanjutkan presentasi, di mana yang pertama itu adalah peta proses. Peta proses adalah aliran aktual dan urutan peristiwa dalam proses, disajikan dalam bentuk diagram awal proses, langkah-langkah dalam proses, dan akhir dari proses. Lalu yang kedua adalah diagram aliran sistem. Diagram aliran sistem dimaksudkan untuk menggambarkan keseluruhan sistem termasuk input, proses manual, dan komputerisasi dan output. Bagan dari alir sistem tidak selalu menunjukkan detail dari setiap proses, tetapi menampilkan keseluruhan urutan proses dan media yang digunakan untuk pemrosesan dan penyimpanan. Yang ketiga, diagram aliran dokumen. Diagram aliran dokumen menunjukkan asal-usul dokumen, unit yang didistribusikan, disposisi akhir dokumen, dan segala sesuatu yang terjadi saat mengalir melalui sistem. Lalu yang keempat, diagram aliran data. Sistem profesional menggunakan diagram aliran data dalam desain sistem terstruktur, sebuah proses di mana sistem logis digambarkan pada tingkat konseptual yang tinggi terlebih dahulu.
Lalu yang terakhir adalah diagram hubungan entitas atau diagram ER. Diagram hubungan entitas atau diagram ER adalah representasi bergambar dari struktur logis database. Diagram ER mengidentifikasi entitas, atribut entitas, dan hubungan antar entitas. Hubungan antar entitas dalam diagram ER digambarkan dengan konsep yang disebut kardinalitas. Kardinalitas mengacu pada berapa banyak instance dari suatu entitas yang berhubungan dengan setiap instance dari entitas lain. Selanjutnya. Kan? Arianti, apakah sudah masuk ya? Arianti di sini menggunakan 2 perangkat. Sekarang 1 muncul, ya. 1. Akan laptop ini, Arianti Sri Wahyuni. Ada di sini. Sepertinya masalahnya ya. Kan? Kan? Sekarang Arianti malah keluar. Ya, keluar sekarang Arianti. Nah, Baik, sepertinya masih bermasalah dengan jaringan Bapak Arianti ya. Dan lagi mencoba untuk masuk lagi, bisa di next ya Dwi. Bapak maaf, Arianti minta di-accept. sudah. Oh, udah. Arianti, Arianti, Sampai mana tuh? jelasin tentang flowchart dari sini sama poin 10 ya. Jadi sesuai dengan RPS yang sudah dibagikan, ada bahan pendukung dari Accounting Informasi System Essential Concept by Wilkinson yang saya attach slides author mengenai basic flowchart rules-nya. Next. Jadi yang pertama itu flow-nya akan dimulai dari kiri atas dan akan berpindah dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Kemudian semua step-nya itu akan ditampilkan dalam bentuk berurutan atau series dan tidak ada gap di antara prosedurnya. Kemudian simbol yang biasanya digunakan harus konsisten, yang contoh simbolnya dapat dilihat dari contoh di bawah. Next. Untuk basic rules flowcharting yang kedua itu,
semua posisi dari dokumennya itu harus diperlihatkan. Jadi dari setiap kopinya itu harus dilengkapi dengan dokumen yang harus disediakan secara spesifik. Kemudian untuk disposisi dokumennya juga harus dilengkapi, baik itu untuk dokumen ke customer, kemudian memberikan forwarding the document atau menyerahkan dokumennya kepada beberapa divisi dari perusahaan dan mendistribusikan report kepada manajer dengan cara atau contoh yang seperti terlampir di bawahnya. Next. Untuk basic rules of flowcharting yang ketiga itu disebut dengan sandwich rule yang seharusnya secara konsisten diaplikasikan. Jadi rules ini menyatakan bahwa simbol untuk memproses seharusnya itu berada di antara input dan output simbol sesuai dengan di mana dalam sistem akuntansi itu ada input, proses, dan outputnya. Jadi untuk proses simbol itu seharusnya seperti sandwich dihimpit oleh inputnya berupa dokumen dan outputnya juga berupa dokumen. Next. Untuk basic rules yang keempat itu, ketika dokumen itu di-cross secara organisasi atau divisi dalam flowchart itu harus ditampilkan lagi di divisi selanjutnya. Misalnya dari divisi pembelian akan di-cross misalnya PO-nya itu ke divisi accounting, jadi di accounting dokumen itu juga harus dimunculkan. Kemudian yang ketujuh itu semua simbol menampilkan deskripsi yang spesifik atau labelnya itu dituliskan dalam simbol yang digunakan. Kemudian beberapa kopi dari dokumen itu diperlihatkan dalam simbol yang bertumpuk dalam grup dan diberikan number untuk memberitahu berapa kopi yang digunakan dalam flowchart tersebut. Next. Basic rules yang kelima itu adalah apabila kita ingin memberikan komen dalam flowchart juga harus with annotation symbol. Jadi ada anotasi simbol yang terlampir dalam flowchart tersebut sebagai petunjuk bagi kita. Kemudian yang ke-10 itu adalah ample connection atau untuk penghubung antara cross yang terjadi sebagai penyambung antara divisi. Apabila ada flowchart halaman pertama hingga halaman kedua dan halaman selanjutnya. Jadi disebut dengan off-page connector symbol. Next. Basic rules yang keenam itu adalah exceptional occurrence, seperti ada langkah kembali untuk comment with annotation symbols, period flowchart, dan reference to main flowchart untuk kembali ke flowchart utamanya seperti gambar yang telah diberikan di bawah ini. Jadi apabila kredit customer-nya itu memuaskan, ada pilihan reject order, accept order, yang kemudian dilanjutkan dengan sales order sampai order processing. Sedangkan apabila reject, ada rejection letter hingga diteruskan ke customer. Next. Jadi, mohon maaf sebelumnya karena jaringan kantor saya sedikit bermasalah. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Nikita mengenai penjelasan pengertian dari masing-masing bagian bisnis yang biasanya digunakan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai bagaimana contohnya dari peta proses dan diagram aliran sistem yang akan dijelaskan dalam bentuk sistem registrasi kelas. Next. Jadi di sini ada simbol-simbol yang biasa digunakan dalam peta proses serta diagram aliran sistem. Jadi bagian oval ini biasanya sebagai simbol bahwa sistem itu dimulai atau diakhiri.
Langsung ke contohnya ini. Jadi ada review course offerings, jadi course yang ditawarkan dalam suatu kelas itu artinya sebagai memulai, dan yang terakhirnya itu adalah course-nya itu dikonfirm atau tidak. Kemudian yang kotak atau rectangle, jadi ini menjelaskan mengenai activity yang terjadi dalam proses tersebut. Biasanya itu ada satu output dan ada satu yang akan menjadi input. Jadi setelah memilih kursus yang ditawarkan, akan memulai dengan memilih kelasnya. Kemudian setelah memilih kelasnya, akan dilanjutkan dengan menemukan mengenai periode registrasinya. Kemudian ada diamond. Lambang diamond ini mempresentasikan poin dalam proses tersebut di mana keputusan harus diberikan. Biasanya mengenai yes atau no, namun tidak akan selalu yes atau no. Dalam contoh ini ada yes atau no. Dalam yes ini, apakah siswa ini bisa meregistrasi? Apabila iya, dia akan meregistrasi secara online. Kemudian apabila tidak, dia bisa meregistrasi kemudian. Jadi untuk menghubungkan masing-masing simbol itu, kita punya garis panah yang akan menjelaskan dalam setiap prosesnya kemana arahnya. Kemudian yang terakhir itu adalah lambang bulat. Jadi ini akan menjadi konektor untuk halaman selanjutnya dalam flowchart ini. Jadi apabila dia sudah meregistrasi secara online, akan ada diamond lagi, apakah kelasnya sudah ditutup, apabila ya, apakah dia bisa masuk kembali, apabila tidak, berarti dia akan confirm ke schedule-nya dia. Next. Untuk selanjutnya itu ada diagram aliran dokumen, dalam hal ini contohnya adalah dalam sistem pembayaran gaji. Jadi dalam aliran dokumen itu juga ada simbol-simbol yang biasa digunakan, seperti kotak itu proses, kemudian seperti jajar genjang itu data, dan simbol-simbol lainnya. Jadi karena ini contohnya itu adalah sistem pembayaran gaji, dimulai dari dokumen time cards atau untuk pencatatan waktu kedatangannya kita. Kemudian dilanjutkan dengan keying time cards atau ada manual input, kemudian ada dilanjutkan kepada payroll data processing, hingga nanti akan memberikan payroll summary report serta payroll check untuk kemudian diserahkan kepada bagian accounting. Next. Kemudian ada diagram aliran data, ini dalam penerimaan pemesanan dalam restoran. Next. Jadi di sini ada simbol-simbol yang biasa digunakan dalam diagram aliran data. Ada kotak, kemudian ada kotak dengan rounded corners. Ini menjelaskan mengenai proses. Sedangkan dalam diagram aliran data, kotak ini bukan yang menjelaskan proses seperti diagram-diagram sebelumnya, melainkan menjelaskan mengenai sumber dan destinasi dari data tersebut. Kemudian ada garis serta garis panah untuk menjelaskan bagaimana alur dari flowchart tersebut. Jadi contohnya di sini dari customer sebagai source atau sumbernya, kemudian ada customer order, barulah ada proses mengenai receive order, kemudian write order tiket sampai ke accounting records. Next. Jadi perbedaan data dan dokumen sebelumnya itu
dalam TSK Pendit 1992, data adalah hasil dari observasi langsung terhadap suatu kejadian. Ia merupakan entitas yang dilengkapi dengan nilai tertentu. Entitas ini merupakan perlambangan yang mewakili objek atau konsep dalam dunia nyata. Data ini dapat disimpan dalam bentuk lebih konkret, misalnya dalam bentuk tertulis, grafis, elektronik, dan sebagainya. Jadi tadi dalam diagram aliran data itu, kita benar-benar melihat dari bagaimana customer menerima order dan bagaimana order itu proses hingga menghasilkan accounting record. Sedangkan tadi dalam diagram aliran dokumen, kita benar-benar melihat dari catatan waktu kedatangan dari karyawan hingga akhirnya terdapat payroll summary. Jadi dokumen tersebut adalah bentuk konkret dari data-data tersebut. Next. Kemudian ada diagram IR dalam SPI operasional perusahaan. Next. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Nikita bahwa apabila diagram IR itu terdiri dari berbagai database yang memiliki kardinalitasnya dia sendiri. Jadi di sini ada kotak sebagai lambang dari entitas, kemudian ada bentuk diamond sebagai bentuk dari hubungan, kemudian ada lingkaran sebagai atribut, kemudian kardinalitasnya dia itu ada simbol-simbolnya, kalau garis lurus one to one, kemudian beberapa kardinalitas lainnya. Jadi dalam SPI perusahaan ada bagian-bagian, kemudian dijalankan dengan ada garis satu seperti ini. Itu artinya dia dijalankan one to one oleh satu pengawas. Jadi satu bagian dijalankan oleh satu pengawas. Kemudian dalam dalam hubungan antara bagian serta pegawai itu bisa dilihat dia seperti one to many. Jadi ada satu bagian ditugaskan ke many atau banyak pegawai. Kemudian beberapa pegawai, hubungan dari pegawai ke proyek itu beberapa pegawai many to many, ada beberapa pegawai yang bekerja pada beberapa proyek. Next. Kemudian ada pertimbangan etis pada landasan SIA. Jadi seperti yang kita tahu perkembangan sistem informasi akuntansi juga akan memunculkan tindakan-tindakan yang kurang etis ataupun yang merugikan pihak yang menggunakan sistem tersebut dikarenakan adanya kemajuan teknologi yang menghadirkan tantangan khususnya bagi kita akuntan. Jadi dalam hal potensi perilaku tidak etis terdiri dari sangat sulit untuk mendeteksi kasus penipuan komputer dalam lingkungan komputerisasi tertentu. Ada sejumlah orang yang bertanggung jawab memelihara sistem tertentu. Akuntan harus mengenali peluang perilaku tidak etis serta memantau sistem dengan hati-hati. Next. Untuk review artikel yang diwajibkan dalam RPS.